Oke, ketemu kembali teman-teman dengan tutorial Robodeka. Sekarang saya akan coba jelaskan tentang reference frame, tapi saya akan coba jelaskan dengan metode drilling ya. Jadi ada dua benda di sini. Kita akan coba buat lubang di masing-masing benda kerja. Di sini ada 6 lubang. Kita akan simulasikan proses pengeboran untuk benda kerja. Oke, pertama saya akan buat reference frame dulu. Reference frame itu ada di bagian icon di sini, add a reference frame, klik saja. Karena ada dua benda, saya buat dua reference frame. Kemudian mungkin kita rename dulu ya, frame 2 itu menjadi frame 1. Kemudian untuk frame 3 kita rename jadi frame 2. Nah, untuk rename ini bisa kita klik, selain tadi ya, klik kanan kemudian rename, bisa diklik kemudian di F2 pada keyboard, tekan ya, frame 2. Nah, kemudian drilling part 1 ini saya masukkan ke frame 1, drilling part 2 ke frame 2. Nah, untuk posisinya ini kita akan nolkan dulu sehingga posisinya ini pas di pojok kiri bawah untuk setiap frame ya. Caranya drilling part ini kita double klik, kemudian pastikan object position with respect to frame 1, kemudian koordinat kita jadikan 0. Nah, posisi akan di pojok kiri bawah. Kemudian kita cek lagi untuk sementara, kita lihat di sini sudah posisinya betul ya. Coba kita cek lagi frame 2 dengan frame bukan frame 2, drilling part 2, drilling part 2 posisinya sudah 0, berarti bisa langsung kita posisikan kedua frame ini yang isinya benda kerja ke atas bed. Oke, mulai dari frame 1, reference positionnya respect to latihan 2, jadi ada di tengah-tengah di sini. Itu kita coba nolkan dulu. Oke, kemudian baru kita geser. Saya coba geser ke posisi 90 derajat. Oke, kemudian sebelahnya kita posisikan untuk frame 2. Atau kalau mau cepat, frame 2 ini kita asosiasikan posisinya dengan frame 1, kemudian saya nolkan semua. Oke, sehingga posisinya sama dengan frame 1, frame 2 ini. Nah, tinggal saya geser ke arah samping. Oke, sudah kebayang fungsi dari reference frame ya. Ini yang fungsi pertama. Jadi bisa kita masukkan objek ataupun target nanti juga bisa. Oke. Kemudian sekarang kita akan coba buat targetnya. Pertama, sebelum membuat target, kita posisikan robot Kuka ini di posisi home. Kemudian kita akan buat home lagi dengan target supaya posisi start untuk berjalannya program itu cukup pas ya. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu mepet seperti ini.
Kita double klik KUKA robot, kemudian posisi home. Oke, kemudian setnya kita akan turunkan. Tapi kalau misalnya kita turunkan sekarang, set itu kan posisinya miring nih sekarang ya. Tepatnya itu adalah 30 derajat. Nah, maka naik turunnya itu juga akan sesuai dengan arah sumbu yang warna biru ini. Nah, maka kita harus nolkan dulu sehingga tegak lurus dengan bednya. Seperti ini, kemudian kita bisa geser setnya ke bawah. Oke. Ya, kira-kira di sini posisi home baru kita. Kemudian setelah posisi home sesuai, bisa coba buat targetnya. Add new target for selected robot, klik. Kita rename menjadi home. Oke. Kemudian kita akan coba buat target untuk di tiap-tiap lubang. Untuk tiap lubang ini ada 2 target. Jadi target pertama adalah twist drill atau bor ini diposisikan di atas lubang, kemudian baru nanti target kedua itu masuk tegak lurus dengan posisi yang sebelumnya atau sejajar dengan posisi yang sebelumnya. Oke, kita coba dekatkan dulu. Oh sorry, ini saya buka lagi KUKA-nya. Nah, untuk memudahkan, ini saya buat target yang kedua dulu. Jadi yang bornya ini sudah masuk ke posisi lubang. Oke, kemudian kita bisa manipulasi koordinatnya sehingga posisinya atau angkanya ini ya, angkanya itu tidak ada komanya sehingga lebih enak untuk dikalkulasi nanti. Misalnya di sini tadi posisinya adalah hampir pas, di sini adalah 24. Nah, kita masukkan aja 25. Oke, kemudian dari samping 124 kita bisa masukkan 125. Oke, terlalu jauh 124. Oke, tidak perlu terlalu pas di center lubang ya, karena untuk simulasi saja. Yang penting tidak kena di benda kerja, jadi ada di dalam lubang. Oke, kemudian setnya kita turunkan. Kemudian cari angka yang pas juga, -8, katakanlah. Baru kita buat targetnya, target 2. Kemudian untuk target pertamanya yang harusnya ada di atas lubang itu tinggal kita naikkan saja posisi set seperti ini. Misalnya kita taruh 47, sudah oke. Buat target yang pertama. Oke. Kemudian untuk target 3 ini saya akan rename menjadi APP-H1 atau Approach H1. Yang kedua adalah Drill H1. Nah, kemudian untuk posisi lain, tipsnya adalah kita masuk ke drill H1, kemudian kita akan geser, kita akan buat target untuk drill H2 sampai H6 dulu. Oke, sudah sampai di sini, add new target, geser lagi.
add new target, pindah koordinat, add new target, pindah koordinat lagi, geser, add new target, add new target, kemudian di rename juga. Oke, kemudian kita cek lagi untuk posisi setnya tadi berapa untuk APP1. Setnya adalah 47, maka kita masuk ke drill H2, kemudian setnya kita ganti dengan 47. Nah, ini adalah posisi untuk nanti APP H2. Oke, kita lakukan yang sama untuk lubang lain. Oke, semua target sudah ada, tinggal kita rapikan dengan cara ini, kita rename lagi. Oke, kemudian posisinya adalah posisi target nanti APP drill 1, kemudian APP lagi, jadi APP H2 ini saya taruh di atas drill H2, kemudian sama halnya dengan target yang lain. Oke, kemudian ada 2 target lagi yang belum, yaitu adalah approach untuk material benda kerja dan juga retract untuk material benda kerja. Approach bisa saya ambil dari titik APPH1 dengan cara menaikkan setnya. Di sini misalnya. Kemudian untuk retract itu ada di posisi H6. Oke, target 14 adalah approach. Target 15 adalah retract. Oke, sekarang kita akan coba buat programnya. Saya pilih semua target. Klik kanan, create program. Nah, bisa dilihat di sini masih ada kesalahan, yaitu posisi atau targetnya di program itu masih kurang ya. Misalnya setelah APP, kemudian drill, dari drill H1 menuju APP H2 itu kan langsung motong ya.
langsung menuju target APPH2 sehingga akan motong material di sini. Nah, harusnya setelah APPH1 drill H1 kemudian kembali lagi ke APPH1. Jadi seperti ini. APPH1 drill H1 APPH1 baru APPH2. Maka APPH1 ini akan kita copy ke setelah drill H1. Ctrl C kemudian paste di setelah drill H2. Sama halnya dengan semua target untuk lubang lainnya. Oke, kita coba akan running sekali lagi. Approach-nya ya, bagian approach ini masih salah karena approach ada di bawah, harusnya approach itu di setelah home. Jadi ini tinggal saya pindah saja di atas. Oke. Nah, kemudian untuk yang benda kerja kedua bagaimana? Apakah kita harus buat target satu-satu? Tentu tidak ya, kita akan manfaatkan keuntungan memakai metode reference frame. Jadi bayangkan saja di sini masih ada slot kosong untuk benda kerja lain, dan penggunaan robot itu akan lebih optimal jika kita juga mengoptimalkan area kerjanya. Jadi jangkauan robot itu seberapa sih? Nah, kita akan taruh beberapa benda juga di sini. Pastinya seperti itu nanti di aplikasi pada yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya ada 10 benda katakanlah dengan 6 lubang, berarti kita harus buat 60 lubang, 60 target. Plus per lubang itu 2, berarti 120 target. Nah, itu kan ya pusing. Maka kita akan manfaatkan fitur reference frame. Caranya adalah saya buat satu program lagi. Oke. Kemudian saya copy isi program 1, kemudian saya paste ke program 2. Isinya sama. Yang berbeda adalah bisa dilihat di bagian atas, di sini ada set referensi frame 1. Oke, yang program 2 ini saya akan ganti dengan frame 2. Oke, berikutnya ketika program 2 saya run. Oke, di sini ada keterangan bahwa move L atau linear ke approach itu not reachable karena untuk program di sini masih salah di posisi ini ya. Home itu biasanya kita pakai yang join. Jangan lupa untuk yang kalau misalnya lupa bisa cek di part-part sebelumnya, kita sudah jelaskan. Join, retract juga join. Karena posisi home, approach, retract itu tidak terlalu penting, jadi hanya untuk pendekatan dan untuk posisi awal sebelum program dijalankan. Tapi yang penting di sini yang linear adalah APP dan drill. Jadi nggak mungkin ini pakai join karena kalau pakai join itu pasti ada perubahan di koordinat Z-nya. Ya, jadi ada model seperti ini kayak tornado ini. Nah, kita tidak mau hal seperti itu di APP dan drill yang menyebabkan nanti lubangnya tidak linear, tidak lurus. Oke, kita ganti home-nya menjadi move join, approach move join, di retract juga move join. Home sudah join, approach ini join, linear move join untuk retract. Oke, kita coba lagi program 1, kita run dulu. Oke, berikutnya kita akan coba untuk
gerakan program 2. Ya. Jadi walaupun target itu ada di posisi frame 1, jika kita ganti reference frame-nya ke frame 2, maka Roboteka akan mengkalkulasi dari reference frame ke target itu berapa, sehingga posisinya nanti akan berpindah, posisi target akan berpindah ke frame yang baru. Nah, syaratnya adalah frame dan benda ini harus sama. Benda kerjanya, posisi atau dimensi harus sama, jadi panjang, lebar, tinggi sama, lubang jarak dengan lubang lain juga harus sama, dan posisi framenya juga harus sama, pojok kiri bawah kalau dilihat dari pandangan yang sekarang ya. Oke, kemudian kita akan coba menggabungkan dua program ini sehingga kita bisa run di satu program. Caranya kita klik kita klik program, kemudian kita ganti dengan nama main program. Saya tambah instruction program call untuk memanggil program 1. Kemudian tinggal saya copy paste saja lagi di dalam main. Kemudian klik kanan modify. Kita panggil program 2. Oke. Coba kita running lagi. Tapi kali ini dua program ya. Oke, begitu contoh pengemburan dengan metode reference frame. Sekarang kita akan buat optimalisasi di sini. Contohnya adalah di bagian home ya. Jadi dua benda kerja ini karena menggunakan frame yang berbeda sehingga posisi home ini juga berbeda. Nah, padahal kita mau posisi home itu selalu ada di tengah sini untuk mulai program. Nah, caranya adalah kita akan ubah posisi home ini menjadi targetnya target join, bukan Cartesian target tapi join target. Pertama kita aktifkan dulu frame 1. Klik kanan aktif reference frame sehingga ada hijau-hijau di sini. Klik home sehingga masuk ke posisi home, kemudian klik kanan join target. Nah, sekarang ketika frame 2 aktif pun home saya klik. Ini home akan selalu ada di sini. Ya, ini ke app-nya app frame 2. Tapi home ada di sini. Kemudian ketika frame 1 aktif, app-nya ke frame 1 tapi home-nya akan selalu ada di posisi di sini. Begitu. Kemudian yang bisa dioptimalkan adalah home-nya ini akan kita buat di satu program tersendiri ya. Kita buat satu program. Kita sebut programnya dengan nama go to home. Nah, kemudian saya panggil dengan join posisi home. Oke. Kemudian di program 1 dan program 2 home-nya kita delete saja. Oke. Karena home itu dipakai untuk awal dan akhir untuk semua proses, bukan hanya tiap satu benda kerja, sehingga home cukup awal, kemudian frame 1 dikerjakan habis, frame 2 dikerjakan habis, kemudian baru balik ke home. Bukan seperti tadi ya, home, frame 1,
home frame 2. Nah, maka kita akan masukkan go to home ini di bagian main program. Cukup saya copy, kemudian paste, modify, pilih go to home, kemudian go to home saya copy lagi untuk posisi yang terakhir. Nah, sekarang kita coba, kita running lagi main program. Oke, kemudian kelebihan lain dari reference frame adalah setelah dua target ini jadi yang penting hanya di target di frame 1 sebenarnya. Ketika kita mau tambah benda kerja lagi, kita tinggal buat satu frame lagi. Kemudian saya bisa copy langsung drilling part 2 ini ke frame 4. Saya positioning frame 4 ini ke posisi frame 1 misal. Nah, seperti ini, kemudian saya geser. Nah, seperti ini. Mungkin kita agak ke tengah dikit ini. Ya. Kemudian saya buat program untuk frame 4. Tinggal saya copy lagi isi programnya, kemudian saya paste ke program 5. Tapi jangan lupa untuk set referensinya kita pindah ke frame 4. Kemudian di program utama kita tinggal panggil program 5. Copy saja, paste, modify, program 5. Oke, kita coba running lagi. Nah, di sini terlihat tidak ada garis kuning ini ya, mungkin nggak bisa sampai di sini robotnya. Ya. Oleh karena itu kita bisa arrange lagi posisinya. Karena sudah ada target di sini, jadi tidak perlu khawatir untuk harus mengatur ulang targetnya di posisi yang benar. Kita tinggal atur ulang aja posisi setiap frame supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Frame 1 saya coba geser ke bawah. Oke, kemudian frame 2 saya coba dekatkan ke samping sih. Oke, kemudian frame 4. Baik, coba kita jalankan lagi programnya, apakah sudah bisa. Di sini terlihat belum ya. Kita coba aja. Oke, masih out of reach ya. Baik. Kita akan coba dekatkan lagi. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini malah terlalu dekat ya.
Kalau misalnya kita lihat posisinya jadi seperti ini. Kalau begitu kita arrange supaya posisinya bersebelahan semua ya, tapi kita harus putar reference frame 0 seperti ini. Oke, kemudian frame 2. Oke, frame 4. Oke, semoga sudah bisa. Ya. Jadi penting juga untuk melihat jangkauan robot supaya kita tahu positioning yang betul atau benda kerja ini bisa kita taruh di mana saja. Walaupun ini besar, kalau terlalu jauh robot tidak bisa menjangkau, kalau terlalu dekat juga antara lengan ini bisa saling tabrakan. Oke, begitu untuk tutorial reference frame. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.